sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Mei, hari biasa pekan ke-6 masa Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai ayat 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita, Roh menuntun kita kepada kebenaran. Acara perpisahan sudah biasa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang berkesan di peristiwa perpisahan? Dalam perpisahan ada dua unsur yang bisa terjadi, yakni kesedihan, juga harapan yang terkandung di dalamnya. Biasanya di setiap perpisahan pasti ada pesan dan wejangan yang disampaikan, pesan yang meneguhkan dan harapan akan masa depan. Saudara-saudari, bacaan Injil yang kita dengar hari ini mengajak kita merenungkan pesan Yesus kepada para rasul di malam perjamuan terakhir. Kita tahu bahwa setelah Yesus ditangkap dan memulai jalan salibnya, Yesus menyadari bahwa cepat atau lambat ia akan berpisah dengan para muridnya. Karena itu Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran yang akan membimbing langkah mereka yang percaya kepadanya. Roh kebenaran ini yang akhirnya menuntun para rasul dan jemaat Kristiani perdana melampaui masa-masa sulit dan penuh dengan tantangan. Roh kebenaran ini pula yang menjadikan para murid yang semula ketakutan dan mengunci diri menjadi pewarta Injil yang berani. Kekuatan umat beriman atau gereja adalah Roh Kudus. Gereja dapat hidup dalam mengarungi zaman dan berbagai tantangan karena penyertaan Roh. Sebab walaupun kita sering mendengar bahwa Allah senantiasa beserta kita, yang merupakan kebenaran iman yang kita yakini, bukan berarti setiap saat kita merasakan ungkapan tersebut sebagai hal yang benar. Dalam situasi yang sulit, di mana kita dihadapkan pada persoalan hidup yang nyata, tentu seseorang akan bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Dalam situasi yang seperti ini, apa yang Tuhan kehendaki dengan terjadinya ini semua? Pertanyaan-pertanyaan ini saudara-saudari yang terkasih, yang sama, yang mungkin juga diajukan oleh para murid ketika guru mereka dihukum dan disalibkan. Guru mereka yang mengajarkan banyak hal mengenai cinta kasih dan membuat begitu banyak mujizat, akhirnya harus tergantung di salib dan terbaring dalam kubur, seolah meninggalkan para murid dalam tanda tanya. Namun begitu Roh Kudus turun atas para rasul, perubahan itu terjadi. Saudara-saudari, sebagai umat beriman, kita juga mengalami situasi yang serupa dengan para rasul. Dalam Injil hari ini, kita diajak untuk senantiasa bertekun dalam doa dan senantiasa juga memohon bimbingan Roh kebenaran. Ketika kita membuka hati dan mau mengakui bahwa ada suara Roh
yang berbicara dalam hati kita, berarti kita sedang dituntun kepada kebenaran itu. Dialah yang menuntun kita untuk tahu membedakan apa yang baik dan mana yang jahat. Roh Tuhan hadir dan menyertai kita sepanjang masa. Maka mari membiarkan diri kita dituntun oleh roh kebenaran. Semoga kita senantiasa hidup dalam kebenaran itu, sehingga hidup kita senantiasa sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan